Jadi ini Ibu mesti perbarui ini ya, deskripsi mata kuliah. Ya. Oke, dasar ilmu gizi ini capaian pembelajarannya. Jadi setelah Anda menyelesaikan atau mengikuti mata kuliah ini, maka Anda harus bisa ya, mampu menjelaskan secara ilmu gizi, ya, pengertian dan ruang lingkup ilmu gizi, kemudian kaitan makanan dengan kesehatan, menjelaskan jenis, fungsi, sumber zat gizi, kebutuhan bagi tubuh, jika kekurangan, jika kelebihan, ya, yang menimbulkan masalah kesehatan. Apa yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang akan dipelajari ya tentang dasar atau konsep ilmu gizi sebagai landasan pemahaman untuk mempelajari mata kuliah ilmu gizi lainnya. Jadi dasar ilmu gizi ini Anda harus menguasai, harus kuat di dasarnya karena apa? Ketika Anda masuk kepada mata kuliah core atau inti ilmu gizi ya yang lainnya yang akan mewarnai kompetensi Anda, yang akan membentuk kompetensi Anda, maka ini Anda harus kuat. Kita akan belajar tentang ilmu dietetik, diet terapi misalnya, ilmu dietetik, ilmu makanan dan sebagainya. Anda harus tahu ini dasar-dasar ilmu gizinya ini. Kalau di kandungan zat gizinya, apa manfaat dari masing-masing jenis zat gizi, fungsinya di dalam tubuh, Anda harus paham sumbernya apa saja. Ketika Anda mempelajari ilmu-ilmu gizi yang lebih mendalam, seperti diet, ya, dietetik, ya, maka ketika Anda memilih makanan apa saja yang akan dipilih, nah tentu Anda harus tahu dasarnya dari ilmu gizi ini dan seterusnya. Kemudian kalau itu untuk diet terapi, maka dasar ilmu gizi ini yang melandasi dari keilmuan Anda adalah tentang fungsi manfaat ya, dari satu jenis zat gizi, ya, nutrien, juga apa saja nutrien yang terkandung di dalam satu makanan, atau nutrien ini terkandung di dalam makanan yang mana. Ini Anda harus tahu. Konsep tentang angka kecukupan gizi, nah, kebutuhan kalau orang sehat, ya, berapa? Ini mendasari tentang ilmu dietetik, kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan itu berapa sih kebutuhan zat gizinya setiap hari, ya, dari masing-masing zat gizi dan seterusnya. Referensinya yang kita pakai, ya. Ini atau juga tambahan dari berbagai macam. Sekarang ini kalau referensi itu bisa berkembang terus ya, update referensi, kemudian terutama itu dari jurnal-jurnal ya, Anda bisa membaca. Oke, tim teachingnya ini sudah berubah. Nanti kita ini karena Bu Stefani ini sudah sekolah ya, Bu Lailatul Muniroh sudah sekolah. Kemudian mungkin ini bisa di antaranya ini akan ada yang mengajar, mungkin ada tambahan yang lainnya. Ya, ini adalah rule-nya. Saya kira semuanya sudah tahu tata tertib ya dan sebagainya. Kemudian absen, itu juga sudah dalam pedoman apa namanya? Akademik ya, pedoman atau buku pedoman pendidikan Anda juga sudah tahu. Sekarang sudah karena online sudah tidak ada lagi absensi secara manual ya. Kalau nanti sudah tatap muka, tentu absensi secara manual atau mungkin melalui sistem, kurang tahu nanti bagian akademik. Oke, atau melalui hebat e-learning ya. Proses belajar kita akan bisa klasikal. Boleh Anda boleh bertanya pada saat
Bu Mami memaparkan, Anda punya ide untuk bertanya, boleh, bebas langsung bertanya. Tidak perlu mungkin harus menunggu sampai total mata kuliah paparan ya, PPT-nya itu habis, tidak perlu. Kenapa? Sebenarnya yang disampaikan di dalam PPT atau di dalam slide, dalam PowerPoint, itu kan hanya sedikit saja. Kan? Bu Mami membuat PPT itu paling hanya tidak nyampe 10% dari apa yang diketahui Bu Mami. Kan gitu. Atau apa yang seharusnya disampaikan. Oleh karena itu, metode diskusi ya, Anda diskusi aktif artinya Anda sudah mempelajari dulu sebelumnya, lalu setelah itu kita diskusi ya. PPT itu hanya semacam arahan saja ya. Untuk detail bagaimana materi itu Anda harus baca. Kemudian tugas kelompok. Tugas kelompok ini dari awal nanti silakan Anda membuat kelompok. Kalau dalam satu kelas itu ada 80 lah ya. Buat menjadi 10 kelompok. Ya. Buatlah menjadi 10 kelompok sehingga satu kelompok sekitar 8 orang kan saya kira itu sudah cukup besar itu ya. Bikin 10 kelompok. Oke. Presentasi tugas nanti 1 kali sebelum UTS dan 1 kali UTS ya. 2 kali setelah UTS. Karena nanti ada materi gizi vitamin dan mineral ya, itu materinya banyak. Bisa nanti kok 2 kali itu. Atau kita nanti akan sesuaikan dengan situasi ya. Ujian untuk dasar ilmu gizi selalu Ibu siapkan dalam tipe MCQ. Kenapa? Karena MCQ ini bisa meliputi banyak materi. Bisa memuat banyak materi dan juga dasar ilmu gizi itu akan lebih banyak pemahaman yang bersifat kognitif C1 ya, C2. Gitu. Sehingga harus banyak ini materinya karena Anda harus hafal, Anda harus paham kemudian hafal. Sementara kalau nanti mata kuliah lain itu yang sudah melibatkan capaian pembelajaran yang lebih tinggi, ya praktikum, ya ada psikomotor, ada ini tentu materinya bukan lagi MCQ. Ya. Jadi ini ada maksud ya, kenapa untuk materi ini Bu Mami memberikan MCQ. Tentu sesuai dengan capaian pembelajaran ya. Komponen perkuliahan, komponen penilaian, komponen penilaian. Itu nanti kita akan berikan UTS, UAS itu 35%. Kemudian tugas dan soft skill. Ya, soft skill ini bisa macam-macam, tidak harus quiz. Keaktifan Anda di dalam kelas, ketika diskusi, ketika pemaparan dan sebagainya, itu Ibu punya catatan, ya. Sehingga ini masuk di dalam komponen soft skill. Atau nanti kita berikan sebuah tugas yang sifatnya problem based learning. Nah, tapi komponennya begini. Kalau mungkin nanti problem based learning-nya berapa persen ya, tugas perkuliahan dan sebagainya. Itu nanti tugas-tugasnya bisa problem based learning atau bisa case problem ya, kasus ya, pemecahan kasus. Baik. Ketika Anda ingin sukses belajar, maka ada 8 hal yang perlu Anda pahami. Maka Anda harus punya niat yang ikhlas. Kemudian Anda harus menghormati guru. Ya. Kemudian bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian ini, tulis setiap yang dipelajari. Tulis setiap dipelajari ketika Anda mencatat. Ya. Membaca, mencatat. Jadi ini bagaimana teknik
orang memahami suatu materi, ya, mungkin setiap orang berbeda-beda. Tetapi ada tahapan, ya, membaca, ya, orang membaca, kemudian diendapkan, lalu ditulis kembali. Itu akan memberikan pemahaman yang lebih membekas di dalam memori Anda, di dalam otak Anda. Nah, kalau Ibu Mami menyampaikan materi, itu Anda mendengarkan, lalu Anda tulis, ya, itu akan lebih baik jika dibandingkan Anda mendengarkan saja. Kemudian kalau sambil Anda melihat PPT, melihat, mendengar, menulis, artinya itu sudah ada indera, berbagai indera yang terlibat, ya kan? Mata, telinga, gerakan, kinetik Anda, dan sebagainya. Itu akan memberikan satu pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, ya, rendah diri itu adalah syarat seorang murid. Seberapapun Anda bacaannya sudah terlalu banyak, mungkin melebihi bacaannya dosen Anda atau guru Anda tetap harus tidak boleh menyombongkan diri di hadapan guru. Bukannya Bu Mami tidak mau Anda ingin dihormati, tidak. Tetapi itu adalah adab. Seorang guru itu memiliki pengetahuan lebih dulu dari Anda. Mungkin saja tidak lebih banyak dari Anda, tetapi lebih dulu dari Anda, maka di situ sudah ada pengalaman. Oke, kemudian cukup tidur ya. Dan selamat belajar. Ini kan, Anda bisa sukses belajar itu karena ada visualnya, ada audio, ya. Kemudian ada kinestetis. Anda melihat bacaan, ya, membaca, Anda mendengarkan, kemudian Anda menulis kembali, maka itu akan lebih tertanam, ya, pemahaman itu di dalam sel-sel otak Anda. Baik, semoga sukses. Ini adalah kontrak perkuliahan kita, ya. Sekarang Ibu akan coba untuk apa saja materinya. Oke, materi yang akan Anda pelajari, ini abaikan tanggalnya ya. Karena ini Ibu belum sempat menulis di tanggal ya. Ini saya blok dulu aja. Ini tanggalnya diabaikan dulu, nanti ini akan segera saya serahkan kepada Komting. Nah, di sini berisik ya. Hari ini kita akan sedikit menyinggung ya, overview tentang kontrak perkuliahan tadi ya. Ibu akan kemudian memberikan satu pengertian ilmu gizi, sejarah perkembangannya, keterkaitan ilmu gizi dengan ilmu lainnya, tentang makanan dan kesehatan, termasuk juga tentang perjalanan makanan di dalam tubuh. Perjalanan makanan di dalam tubuh itulah yang akan dipelajari dalam dasar ilmu gizi ini. Oke. Berikutnya, baru kita akan mempelajari setiap materi atau setiap zat gizi, nutrien. Karbohidrat, protein, lemak, energi, air. Nah, di sini ada presentasi nanti. Kemudian setelah UTS nih, ada vitamin larut air, vitamin larut lemak. Ya. Ini baru kita presentasi. Kemudian mineral makro, mineral mikro, konsep AKG baru kita presentasi lagi. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari di dalam
mata kuliah ilmu gizi dalam 1 semester ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akan membahas materi? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Kita akan coba masuk ke materi ilmu gizi. Overview of nutrition. Nanti materi-materi akan Ibu upload melalui e-learning ya. Atau bisa juga Ibu share di WA Group. Ya. Sudah nampak ini PPT Ibu? Sudah ya. Oke. Jadi kita bicara soal ilmu gizi. What is nutrition? Ilmu gizi atau kita sebutnya pertanyaannya adalah nutrition. What is nutrition? Maka kita akan membahas tentang makanan, nutrition. Apa bedanya itu nanti nutrition dan nutrien? Apa itu makanan? Tiap hari kita itu bicara soal makanan. Tapi ketika kita ditanya, apa itu makanan? Nah, bingung jawabnya. Sesuatu yang dimakan. Iya, itu sesuatu yang dimakan. Tapi apa itu makanan? Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, maka kita itu akan ditanya tentang sesuatu itu sendiri, hakikatnya apa. Jadi kalau kita kupas secara ilmu, filsafat ilmu, sebuah ilmu itu kan mesti harus ada filosofinya. Filsafat ilmu tentang makanan ya. What is food? Apa itu makanan? Definisinya apa? Kalau kita mempelajari tentang sesuatu, maka pertanyaan-pertanyaan apakah itu? Nah, itulah yang kalau di dalam filsafat ilmu kita sebut ontologi. Ontologi adalah hakikat dari sesuatu yang kita pelajari. Apa itu? What is? What is that? Apakah itu makanan? Maka Anda harus bisa mendefinisikan. Makanan adalah, ya, makanan itu apa? Anda tidak bisa. Sesuatu, something that we eat. Sesuatu yang kita makan. Ya, iya, sesuatu itu apa? What is something? You have to describe about something. Ya kan? Maka makanan itu kita terjemahkan sebagai suatu substansi. Substance. Contain of ya, sesuatu ya, substansi yang mengandung, yang di dalamnya mengandung berbagai macam zat gizi dan zat non gizi, kan gitu. Karena di dalam makanan tidak hanya mengandung zat gizi saja, gitu. Jadi definisi makanan tadi adalah substansi yang mengandung senyawa-senyawa atau senyawa besar ya, substansi zat besar yang mengandung senyawa-senyawa yang lebih kecil, di mana senyawa itu itulah yang kita sebut sebagai zat gizi. Ya, zat gizi itu apa? Itulah nutrien. Nah, zat gizi, tetapi di dalam makanan itu tidak hanya mengandung zat gizi.
dia juga mengandung substansi non-gizi, non-nutrient agent. Jadi food contain nutrient and non-nutrient agent. Substance that contain nutrient and non-nutrient agent. Itu adalah zat gizi. Kemudian kalau nutrien tadi ya, nutrien tadi kan berarti zat gizinya. Substance that yang terdapat, that available in the food. Nutrien itu sesuatu yang terdapat di dalam, yang naturally available in food, secara alamiah terdapat di dalam makanan, maupun bisa disediakan selain atau disediakan secara tiruan. Nah, suplemen, contohnya apa kalau itu tiruan? Kita bisa membuat suatu senyawa yang sifatnya mirip atau sifatnya itu adalah sesuai dengan zat gizi, tetapi dia tidak berasal dari makanan. Yaitu dari apa? Dari bahan kimia. Anda tahu suplemen, ya baik itu suplemen multivitamin ya, suplemen-suplemen yang dijual di apotek ya, dijual bebas di apotek, itu adalah zat gizi. Tetapi itu tidak berasal dari makanan, tetapi itu zat gizi tersebut sifatnya itu sesuai zat gizi yang ada di dalam makanan. Cuman ini dibuat di pabrik, kan begitu ya. Maka itu nutrien. Jadi nutrien bisa berasal dari makanan, tetapi juga bisa di-create oleh manusia melalui industri. Dan sebaliknya tadi, kalau makanan bisa mengandung zat gizi, bisa mengandung zat non-gizi. Lalu nutrition itu apa? Nutrition is science. Ya, nutrition is science. Ya. Science about apa? Nah, sekarang kita lihat. Menurut Kamus Webster, nutrition didefinisikan sebagai keseluruhan proses dalam memanfaatkan makanan, mulai dari menyuap, ingestion, mencerna, ya, menelan, ya, kemudian mencerna, digestion, kemudian menyerap, absorption, dan memanfaatkan, utilization. Jadi nutrition itu ilmu tentang bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh dan dimanfaatkan di dalam tubuh. Kan Ibu menjelaskannya sebagai perjalanan makanan. Bagaimana makanan itu berjalan, adventure of the nutrient in your bodies, di dalam tubuh Anda. Nah, dalam perjalanan makanan ini, nah itulah yang nanti akan kita pelajari di dalam ilmu fisiologi. Karena kita bicara soal pencernaan berarti itu memecah, ya, memecah dari substansi yang besar, molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa untuk diserap. Apa itu penyerapan? Nah, Anda nanti ini harus mempelajari ini. Ini akan menjadi tugas Anda menjelaskan tentang itu. What is ingestion, what is digestion, kemudian what is absorption, what is utilization. Nah, ini nanti Anda jelaskan karena ini nanti sebagai dasar di dalam mempelajari zat gizi yang akan disampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu akan membahas ini, bagaimana pemecahannya, bagaimana penyerapannya, bagaimana pemanfaatannya di dalam tubuh, fungsinya dan sebagainya. Dasarnya adalah ini, ya. Ilmu ini, nutrition about the pathway of food enter and chemical process in your body. All the chemical process in your body.
pemecahan, ya, a breakdown, or synthesis. Apakah itu nanti pemecahan ataukah nanti sintesis? Sintesis berarti pembentukan senyawa baru. Kemudian kalau menurut Dewan Pangan dan Gizi, the Council on Food and Nutrition, United States of America, kita menjelaskan tentang nutrition itu didimensikan lebih luas lagi. Ilmu tentang makanan, zat gizi, nutrien, dan juga zat lainnya. Zat lainnya tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam makanan itu not only contain nutrient, but also contain non-nutrient agent. Jadi juga mengandung zat gizi yang lain. How the interaction between them. Ya, bagaimana interaksinya antara zat gizi maupun zat non gizi. Kemudian bagaimana keseimbangannya, how the balance in your body. And in related with health, ya, the health, kemudian juga penyakit, ya, disease, and ya, dan proses di mana makhluk hidup itu dia bisa menelan, menyerap dan sebagainya tadi, ya, mentransport sampai memanfaatkan, ya, di dalam tubuh. Nah, jadi artinya nutrition is a science yang mempelajari, ilmu yang mempelajari bagaimana makanan itu berada di dalam tubuh, bagaimana prosesnya, dan bagaimana efeknya, dampaknya terhadap kesehatan. That is nutrition. Nah, sekarang kalau kita lihat, pada dasarnya, kalau definisi ilmu gizi tadi, kita itu mempelajari ini, ya. Sepanjang mulut sampai dengan anus di belakang. Makanan masuk dari mulut maka dikeluarkan, ya, sampai ke belakang, sampai bagaimana utilization-nya di dalam tubuh, bagaimana dia beredar di dalam tubuh, ya, berjalan di dalam tubuh, masuk ke dalam sel. Ketika makanan itu masuk ke dalam sel, itulah utilization-nya sesungguhnya, biological utilization. Ya, yang dimaksud dengan utilization di sini adalah how nutrient utilized in the cell, di dalam sel. Maka itulah utilization. Nah, sekarang kan kita lihat satu persatu proses ingestion, digestion, absorption, and utilization. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka proses ingestion masuk ke dalam mulut, ditelan. Setelah ditelan, makanan masuk, ya, melewati esofagus, masuk ke lambung. Nah, ketika masuk di mulut ini sudah terjadi digestion atau belum? Sudah ada mekanik. Secara kimiawi hanya karbohidrat kompleks yang sudah terjadi dalam pemecahannya. Digestion is a process of a breakdown the bigger molecule, molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini artinya bahwa digestion adalah a preparation process, suatu proses penyiapan agar makanan itu bisa masuk untuk diserap tubuh. Ini digestion, ya, pemecahan the bigger molecule into the small molecule in order to absorb, to be absorbed, sehingga bisa diabsorb. Nah, sekarang pertanyaan lagi. What is absorption? Apa itu absorption? Ada yang ini bisa menjelaskan apa itu absorption? Oke, absorption adalah suatu proses. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang ini, Ibu mau tanya. Ketika makanan itu diserap, artinya apa? Ibu mau tanya dulu. Seringkali Anda itu kan ngomong, ya, waduh, ini saya minum obat, tapi sepertinya nih obatnya belum diserap. Apa yang dimaksud dengan diserap? Ada yang bisa menjelaskan?
Coba Ibu akan cek satu persatu nih ya. Marfadilah, Rakel, Laksmi. Sesuai dengan pemahamanmu aja. Apa yang dimaksud dengan diserap? Diserap itu seperti zat-zat mikronya masuk dalam tubuh gitu. Masuk ke dalam tubuh. Itu di mana? Di mulut itu masuk dalam tubuh tidak? Itu mulai dari lambung, terus ada di usus halus. Kalau sudah di usus halus itu sudah diserap atau belum? Sudah. Oke. Ada pendapat lain? Apa yang dimaksud diserap? Izin menjawab. Siapa? Saya Muhammad Saifuddin, Prof. Sebut nama? Saya Muhammad Saifuddin. Muhammad? Ibu tidak begitu jelas suara Anda. Saya Muhammad Saifuddin, Prof. Oke, Muhammad Saifuddin, ya. Menurut saya absorpsi itu perpindahan zat yang untuk diproses di dalam tubuh melalui usus halus terus disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran. Coba agak lebih dekat di mikrofon ya, suaranya kecil banget. Baik, Prof. Nah, itu jelas. Untuk proses absorpsi sendiri itu proses perpindahan zat kimia ke tubuh itu melalui sistem pencernaan dari usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah gitu, Prof. Oke. Ya, almost. Ya, almost. Ini udah mendekati ya jawabannya dari Muhammad. Nah, jadi Ibu akan lebih menajamkan lagi ya. Yang dimaksud dengan absorption itu adalah, nah, sekarang pertanyaannya, bahwa ketika Anda ngomong bahwa makanan ini sudah diabsorb atau makanan ini sudah diserap, itu artinya makanan itu sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam aliran darah atau circulation. Ya. Jadi kalau masuk tubuh, wah, masuk tubuh di bagian apa? Makanan itu masuk ke dalam usus, itu baru proses perjalanan itu, perpindahan di dalam gastrointestinal tract. Ya. Mulai dari mulut, lewat esophagus masuk ke lambung, lambung ke usus halus, lalu usus besar. Nah, itu ketika dalam perjalanan itu, maka makanan itu mengalami apa? Proses apa? Pencernaan atau digestion. Jadi dari mulut, lambung, usus halus, ya usus 12 jari, ya usus halus, itu baru proses pencernaan atau proses pemecahan dari senyawa besar menjadi senyawa kecil. Misalnya karbohidrat, ya makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat is the bigger molecule of sakarida, ya. Atau molekul besar yang terdiri dari sakarida. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan dari mulut sampai dengan usus halus, itu adalah proses pemecahannya dari sakarida kompleks, ya, kemudian dipecah menjadi maltosa, menjadi disakarida yang lebih kecil, ya, dari polisakarida menjadi maltosa, lalu menjadi disakarida, baru kemudian yang komponen terkecilnya apa? Glukosa. Ya, itu prosesnya ada di dalam tadi sampai di usus halus. Itu jadi di usus halus itu baru pemecahan. Nah, barulah ketika mereka sudah menjadi glukosa, kemudian dia diserap. Maka yang diserap itu bukan karbohidrat, tetapi yang diserap adalah apa? Glukosa. Nah, besok akan dijelaskan secara detail ketika membahas tentang karbohidrat. Jadi itu atau nanti di metabolism of karbohidrat, atau kuliah yang lebih ini lagi,
ya, mata kuliah metabolisme, ya. Metabolisme zat gizi. Itu nanti akan lebih detail. Ya, tapi Ibu mesti di dalam mata kuliah dasar ilmu gizi ini harus memahamkan dulu dasar-dasarnya nih. Apa itu proses digestion, ya. Absorption, supaya Anda bisa membedakan. Digestion itu pemecahannya untuk persiapan absorption. Untuk menyiapkan agar makanan itu, zat-zat gizi itu bisa diabsorb. Nah, sementara absorb berarti artinya apa? Absorpsi adalah proses melintasnya zat gizi atau makanan, ya, atau zat gizi maupun zat non gizi, ya, atau senyawa-senyawa lainnya dari saluran pencernaan menuju aliran darah. Nah, itulah absorb. Artinya kalau makanan itu sudah diabsorb atau makanan atau senyawa-senyawa itu sudah diabsorb atau sudah diserap, artinya dia sudah berpindah ke aliran darah. Itulah absorption. Paham ya? Anda waktu itu pernah ada ngikutin kasus apa namanya kopi sianida enggak ya? Anda masih kelas berapa mungkin ya? Tahun berapa tuh ya kasus itu? Nah, waktu itu kan pembuktian apakah betul Mirna yang korban meninggal itu betul-betul minum kopi yang mengandung sianida. Nah, ini sebenarnya penjelasan tentang ilmu ini ya, ilmu digestion ya, absorption ini, ilmu absorption, ilmu fisiologi itu. Nah, kalau itu sudah diabsorb atau kalau betul-betul dia minum dia mati, maka ini harus ada dibuktikan di dalam darah itu ada. Kalau di dalam darah itu nggak ada, berarti tidak ada absorpsi. Dia berarti nggak minum makanan yang atau minuman yang mengandung sianida. Nah, sianidanya ada di dalam darah atau tidak, kan gitu. Itu baru pembuktian seseorang itu mengkonsumsi. Nah, seperti itu absorption. Nah, setelah absorption itu artinya makanan itu sudah beredar ya, zat gizi itu sudah diedarkan atau senyawa lain ataukah itu racun atau itu obat yang sama ya, itu sudah beredar di dalam aliran darah, maka obat atau zat gizi itu punya target jaringan, target sel. Sel target itu masing-masing ada sel targetnya. Misalnya kalau itu glukosa, targetnya di mana? Dia harus kemana nih nanti setelah beredar di dalam darah? Seperti halnya kita ibaratkan aliran darah itu adalah jalan menuju tujuan-tujuannya, jalan rayanya, gitu. Menuju tujuannya. Nah, tujuannya di mana? Di hati. Ya, dia akan disimpan sebagai glukosa, disimpan sebagai apa? Glikogen, kan gitu. Kalau itu zat besi dari makanan, maka dia setelah diserap masuk ke dalam aliran darah, maka dia akan diedarkan, diantar oleh darah menuju sel targetnya apa? Sel targetnya adalah sumsum tulang. Karena apa? Zat besi itu gunanya untuk membentuk sel darah merah. Maka pembentukan sel darah merah ada di sumsum tulang, maka zat besi diantar ke situ. Atau nanti akan disimpan. Kalau itu kelebihan maka disimpan. Tempat penyimpanannya di mana? Di hati. Maka ada yang dibawa ke hati dan sebagainya. Nah, itulah transportasi. Absorption di sini artinya dia setelah itu terjadi transport. Setelah dimasuk ke dalam darah maka akan ditransport. Nah, ini semuanya nanti akan dipelajari di dalam secara mendalam itu di dalam metabolisme zat gizi. Ada mata kuliah nanti yang akan datang. Tapi Ibu makanya harus menjelaskan di sini ketika Anda sebelum masuk ke mata kuliah yang lebih advance, yang lebih dalam, maka dikenalkan dulu di dalam dasar ilmu gizi. Oke, gitu ya, absorption. Nah, utilization itu apa? Pemanfaatan. Jadi ketika Anda itu makan, apakah sudah memanfaatkan makanan? Oh ya Bu, sudah. Karena setelah saya makan sate, maka terasa enak. Anda memanfaatkan rasa. Oke.
Tapi yang dimaksud di dalam utilization ini adalah biological utilization atau functional utilization. Jadi utilization di sini adalah pemanfaatan secara fisiologis. Jadi manfaat bagi tubuh itu ketika zat gizi tersebut sudah masuk ke dalam sel target tadi. Paham ya yang maksud utilization? Ya, jadi ketika itu karbohidrat tadi masuk ke dalam hati. Nah, maka setelah di dalam hati karbohidrat itu akan dipecah yang lebih jauh menjadi apa? ATP kan gitu. Nah, maka ini proses metabolisme, pemecahan glukosa dan seterusnya. Nah, itu terjadi di mana? Di hati, di sel-sel hati. Nah, itulah yang disebut utilization itu kalau sudah zat gizi itu masuk ke dalam sel untuk selanjutnya dimanfaatkan. Makanya utilization lanjutkan dimanfaatkan. Kalau karbohidrat maka dimanfaatkan untuk membentuk energi. Energi dalam bentuk apa? ATP. Kalau itu zat besi dia diantar masuk ke dalam sumsum tulang dimanfaatkan untuk apa? Pembentukan hemoglobin, pembentukan sel darah merah. Kan begitu. Kalau itu yodium maka akan diantar ke dalam apa? Kelenjar tiroid untuk membentuk apa? Hormon, membentuk hormon tiroid dan seterusnya. Begitu pula protein itu maka yang diantar adalah asam aminonya kan nanti akan dipecah di dalam saluran pencernaan nih sampai dari protein, polipeptida, dipeptida, seterusnya sampai dengan asam amino. Asam amino kemudian diserap, absorb, masuk ke aliran darah. Kemudian darah yang akan mengantarkan ya ke dalam sel, masuk ke situ. Asam amino akan digunakan untuk pembentukan sel dan seterusnya. Nah, itulah perjalanan makanan. Kemudian itu tadi yang dimanfaatkan, tapi makanan itu ada yang dibuang. Kalau mereka yang tidak bisa diserap, maka akan dibuang melalui feses. Kan gitu. Ini kan masuk kolon, kemudian dia keluarkan melalui anus, masuk di dalam feses. Nah, yang dimanfaatkan itu juga kemudian ada juga yang dikeluarkan, ya, melalui keringat, ya, urin. Itulah perjalanan makanan di dalam tubuh. Processed food in the body. Jadi itulah tubuh kita dalam memanfaatkan makanan. Jadi kita itu mesti tahu ya, manusia pada dasarnya ya, dia memanfaatkan makanan, di dalam makanan ada zat gizi. Lalu kaitan antara manusia, makanan dan zat gizi. Ketika seseorang ngomong, you are what you eat, ya, pernah ya dengar ya? Anda adalah mencerminkan apa yang Anda makan. Bisa menerjemahkan enggak ini? You are what you eat. Ini apa ya namanya? Slogan-slogan berkaitan dengan ilmu gizi ini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak itu? You are what you eat. Ya, Anda makan telur. Oh iya sih, benar. Itu Anda seperti telur. Kan enggak seperti itu. Ya. Jadi, ketika Anda nampak ya seorang itu, dia setelah di usia berapa? 50 tahun, dia tekanan darahnya tinggi, kemudian dia mengalami hiperlipidemia dan sebagainya. Ya, kita ngomong you are what you eat. Ya, apa kondisi Anda itu sebenarnya mencerminkan dari apa yang Anda makan. Nah, dulu bagaimana pola makannya? Kan gitu lah. Pasti ditanya itu. Kalau ke dokter, aduh pusing, tekanan darah tinggi, gula darahnya naik. Lalu ditanya itu, you are what you eat. Itu. Sama dokter, kalau Anda konsultasi ke dokter. Pak, Bu, suka makanan ini ya, yang berlemak, tinggi kalori, gula, garam, kan gitu. LGG, lemak, gula, garam. Jadi LGG singkatannya, LGG, lemak, gula, garam. Nah, kalau orang-orang yang suka makan
lemak gula garamnya tinggi, maka ya dia akan menuai ketika sudah di usia 40 tahun ke atas. Karena darahnya mulai naik, lemak perutnya semakin bertambah, lemak perut jadi simpanan lemak. Kan kalau orang yang high karbo ya, karbohidrat tinggi, lemak tinggi ya, akhirnya di dalam tubuh ya kelebihan energi kan disimpannya dalam bentuk lemak. Tempat penyimpanan lemak yang terbesar itu di perut. Ya. Maka terjadilah obesitas sentral. Apa itu obesitas sentral? Jika lingkar perutnya, ya, lingkar perut itu lebih dari, kalau laki-laki lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Nah, itu biasanya sudah terjadi ke usia-usia 40 tahun ke atas. Kalau asupan lemak gula garam yang tinggi tidak disertai dengan aktivitas fisik yang seimbang, maka yaitu terjadinya penumpukan lemak tadi. Obesitas sentral sebagai risiko, faktor risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi. Nutrient related disease. Nutrition related disease. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan zat gizi, dengan makanan. Apa itu? Tekanan darah tinggi. Ya. Kira-kira ada kaitannya dengan makanan enggak ini? Ada kan? Garamnya kelebihan, ya kan? Lemaknya kelebihan, karbohidrat yang tinggi, penyakit gula atau diabetes. Loh, bukankah penyakit diabetes itu karena faktor keturunan? Oh iya, ada. Tetapi ada yang faktor karena penyakit diabetes mellitus yang karena faktor makanan, karena faktor kebiasaan makanan yang buruk. Itu yang disebut sebagai non insulin dependent diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus itu ada dua macam. Yang pertama adalah karena keturunan, ini yang disebut sebagai diabetes mellitus tipe 1 atau itu yang disebut insulin dependent. Insulin dependent diabetes mellitus. Artinya diabetes mellitus yang tergantung insulin. Kenapa? Karena secara genetik itu memang produksi insulinnya rendah. Kenapa? Terjadi kerusakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu dalam pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Sehingga seseorang yang terjadi kerusakan sel beta pankreas, maka insulinnya rendah, maka dia tidak bisa memproses karbohidrat, ya, glukosa yang ada di dalam darah untuk masuk ke dalam sel hati supaya diproduksi lagi menjadi ATP. Maka gula darahnya itu glukosa itu menumpuk di dalam darah saja. Maka itu yang disebut sebagai diabetes mellitus. Itu karena kekurangan insulin. Kemudian faktor yang kedua itu adalah tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Atau yang disebut sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Kenapa kok tidak tergantung insulin? Karena sebenarnya tubuhnya itu sudah bisa memproduksi insulin. Cuman insulinnya itu tidak sensitif, tidak mau menggandeng glukosa yang ada di darah untuk diantar masuk ke sel. Gitu ya, sama saja akhirnya ya numpuk gulanya diabetes. Nah, itulah makna dari Ju'awoju. Anda itu makan apa, yaitu nanti akan timbul. Maka eat right and be healthy. Makanan yang sehat, maka kita akan sehat. Makan yang benar. Makan yang benar artinya apa? Yang seimbang. Yang seimbang kemudian yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kelebihan maka akan ditumpuk, akan menjadi penyakit. Kalau kekurangan juga akan timbul kondisi yang tidak diinginkan, kan defisiensi ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Itulah makanan. Oke, jadi makanan itu
itu sebenarnya itu sudah tersedia di alam semesta ini, bagaimana manusia bisa memanfaatkan, ya. Kita saling terkait. Nah, sekarang bagaimana sejarah perkembangan ilmu gizi? Pentingnya makanan dan zat gizi bagi kesehatan manusia itu mulai diamati sejak era penjelajahan samudra. Zaman tahun 1500-an ya. Itu ketika sejarah dunia ya, proses Renaissance. Ada mungkin sejarah mempelajari ya ketika di SMA Renaissance. Nah, itu kan mulai ditemukan mesin, ditemukan berbagai macam teknologi itu ya. Kemudian kapal ini lalu ingin pembuktian ilmu dari para filosof yang sudah berkembang. Nah, maka ada yang menjelajah samudra yang tujuannya adalah untuk ekspansi kerajaan daerah ya, negaranya itu ingin mendapatkan wilayah yang lebih luas lagi. Nah, kerajaan-kerajaan di Eropa saat itu kan mulai berlomba-lomba untuk penjelajahan samudra, penjelajahan bumi ini untuk mencari daerah temuan daerah-daerah yang akan menjadi koloni. Kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, ya Spanyol, Prancis, negara-negara di Eropa sana. Nah, di negara kita, di tanah Nusantara, kita belum ada Indonesia ya. Ngomong kalau sudah penjelajahan samudra itu sudah kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara ini, ya, Majapahit dan sebagainya kan. Nah, maka masuknya pedagang dari Belanda ya, di mana, di pantai mana, kan itu kan penjelajahan samudra. Nah, pada saat itu, pada era itu, ada tim penjelajah samudra dari Inggris, ditemukan banyak yang menderita scurvy. Scurvy itu gusinya berdarah, ditandai dengan itu ya, badannya kurus dan sebagainya. Karena akan bisa meninggal. Kemudian pada tahun berapa nih? James Lind tahun 1770. Hasil eksperimen James Lind menemukan bahwa jeruk dapat menyembuhkan penyakit scurvy. Telah memberikan sumbangan amat besar bagi era penjelajahan samudra. Kenapa kok kaitannya dengan penjelajahan samudra? Ilmu gizi itu berkembang. Nah, orang berlayar berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, yang dibawa kan mesti membawa bekal makanan. Betul kan? Nah, bekal makanan itu yang bisa dibawa kan makanan-makanan yang kering, tepung, ya, yang sumber-sumber karbohidrat. Kemudian makanan yang mudah rusak, perishable, ya, makanan yang mudah rusak seperti sayur, buah, kan tidak bisa dibawa di dalam kapal. Dia paling untuk persediaan sehari 2 hari. Habis itu habis. Buah kan lama-lama bisa busuk, yang mudah rusak, ya kan? Atau kalau itu kan mesti sudah hilang kandungan zat gizinya dan sebagainya. Nah, makanan yang tidak zat gizi yang hanya bisa tersedia pada makanan segar itu adalah vitamin C. Vitamin C itu tidak terdapat di dalam makanan yang terolah karena dia akan rusak oleh pemanasan, ya kan? Maka dia harus tersedia dalam makanan segar. Oleh karena itu, mereka berbulan-bulan di laut, bertahun-tahun mungkin ya, tidak mengkonsumsi makanan segar kan? Sehingga asupan vitamin C jadi kurang. Nah, waktu itu belum bisa ditemukan. Pokoknya tahunya kan hanya orang yang berlayar itu bisa penyakit scurvy kan gitu. Berdarah-darah, gusinya dan sebagainya. Nah, barulah ditemukan pada kelompok penjelajah samudra itu mungkin suatu ketika turun di suatu pulau, mereka makan buah-buahan di sana. Dan terutama itu buah jeruk. Scurvy-nya sembuh. Sehingga orang paham, oh makanan ini bisa
atau buah jeruk bisa menyembuhkan scurvy. Kan gitu. Jadi penangkapan dari saat itu hanya buah jeruk menyembuhkan scurvy. Nah, barulah di tahun 1770 James Lind, seorang ilmuwan ya dari Inggris, itu melakukan eksperimen. Ada British Navy yang diberikan buah jeruk, ada yang tidak. Ternyata yang diberi buah jeruk itu sembuh scurvy-nya. Yang tidak diberi buah jeruk nggak sembuh, bahkan banyak yang mati. Nah, dulu kan eksperimen itu kan sederhana seperti itu, kan belum mengenal etik. Ya. Baru nanti kan setelah itu akan diatur tuh etik dalam sebuah eksperimen. Nggak boleh membiarkan orang tidak diberi apa-apa, sementara yang kelompok yang lainnya diberi apa-apa untuk menyembuhkan, kan gitu. Nah, ini zaman dulu kan belum ada aturan itu, sehingga ya begitu. Akhirnya ditemukanlah bahwa buah jeruk itu bisa menyembuhkan scurvy. Kemudian British Navy merekomendasikan seluruh pelayaran membawa makanan atau minuman dari jeruk agar dapat mencegah scurvy yang menjadi hantu pembunuh bagi para awak kapal selama dalam pelayaran di tengah samudera. Itulah yang terjadi. Nah, bagaimana perkembangan yang lainnya? Ada di negara-negara yang makanan utamanya itu beras. Banyak ditemukan orang yang menderita beri-beri, termasuk di Indonesia. Indonesia kan makanan beri-beri puluhan, ya, puluhan. Itu masih banyak ditemukan rakyatnya, orang yang menderita beri-beri. Itu. Ya. Beri-beri adalah suatu penyakit ya. Itu yang disebabkan karena kekurangan satu zat gizi sebenarnya. Cuman kan waktu itu orang belum tahu. Tetapi dari sebuah eksperimen kan ya, ini sebenarnya biasanya kan ditentukan secara tidak sengaja ditemukannya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan makan lapisan terluar padi yang telah dihilangkan dalam proses pengelupasan atau membersihkan beras. Artinya kulit ari dari padi itu bisa menyembuhkan beri-beri. Kan gitu. Nah, tetapi itulah baru ditemukan di tahun 30-an itu ya. Bahwa itu adalah disebut sebagai vitamin B atau B1 di dalam kulit beras. Ya, itu ditemukannya nama senyawanya itu belakangan. Nah, itu perkembangan ilmu gizi. Di Indonesia seperti itu ya. Di negara-negara lain ada perkembangannya masing-masing. Nah, sekarang ilmu gizi kini bagaimana? Perkembangan mutakhir di bidang ilmu gizi telah menyentuh bidang genetika, yaitu dengan berkembangnya bidang kajian nutrigenetik dan nutrigenomik. Nah, ini ada dua, nutrigenetik dan nutrigenomik. Nutrigenetik adalah mempelajari pengaruh keragaman genetik terhadap kebutuhan gizi pada seseorang. Ini gampang ini contohnya. Ada orang yang kurus, ya, dia makan banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk. Tapi ada orang yang makan sedikit saja sudah gemuk. Artinya itu ada respon genetik. Enak ya, on itu makan banyak tapi nggak gemuk, tetap aja langsing. Coba saya baru makan dikit, dia sudah gemuk. Nah, ini berarti ada faktor genetik di situ. Genetik di sini apa? Ya boleh dari keturunan, tetapi ada faktor gen di mana ada variasi respon tubuh dalam menghadapi makanan. Nah, itu. Ada responnya itu yang cepat. Respon itu tapi nggak ngefek ya terhadap tubuhnya, terhadap perubahan dalam penimbunan lemak. Tapi ada yang respon dikasih sedikit aja udah responnya cepat gitu untuk menangkap lalu mengubah menjadi lemak kan gitu. Jadi contohnya nutrigenetik. Bagaimana pengaruh keragaman genetik itu dan responnya terhadap kebutuhan gizi seseorang.
Kemudian ada bidang nutrigenomik. Nutrigenomik ini lebih luas lagi, namun biasanya lebih difokuskan untuk mengkaji bagaimana diet dapat mengubah fungsi genetik, atau istilahnya bagaimana pengaruh nutrien atau zat gizi, bagaimana zat gizi mempengaruhi ekspresi gen, fungsi genetik. Nah, ketika genetik itu sedang menjalankan fungsinya, itu biasanya disebut sebagai ekspresi. Maka biasanya di dalam buku-buku itu gene expression, disebut sebagai gene expression, ekspresi gen. Gitu. Jadi, nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh zat gizi terhadap ekspresi gen. Gitu. Atau terhadap bagaimana diet atau zat gizi bisa mempengaruhi atau bisa mengubah fungsi genetik atau kerja genetik. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian keterkaitan antara ilmu gizi dengan ilmu lain. Bahwa ilmu gizi ini bisa berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain terhadap population, terhadap oral health, environment, culture, agriculture, food science, obat. Nah, kan ada interaksi obat dengan zat gizi. Ya, dipelajari itu zat gizi dengan obat. Kemudian kalau population apa? Perkembangan penduduk yang besar itu tentu juga membutuhkan ketersediaan makanan. Maka ini akan dipelajari dalam ilmu ketahanan pangan. Nah, dalam kaitan kajian-kajian ketahanan pangan itu semua di bawah ilmu gizi. Oral health, gigi, makanan bagaimana bisa merusak gigi. Nah, atau makanan bisa menguatkan gigi, kan gitu. Environmental, bagaimana kondisi lingkungan ya itu bisa mempengaruhi keamanan pangan. Food safety, ini masuk ke food safety. Cemaran pestisida, kemudian cemaran-cemaran bakteri dan sebagainya mempengaruhi kualitas pangan. Kemudian culture, kok bisa pengaruhnya culture pada nutrition? Iya, ketika kita itu berhubungan dengan budaya di suatu tempat, ada budaya-budaya yang terkait dengan praktek makan, ya kan? Ada yang suka tumpengan sesajen, ya, kesukaannya bagaimana, kepercayaan masyarakat terhadap suatu makanan, ya, itu semuanya food belief, food taboo, ya. Budaya tumpengan, budaya sesajen itu yang menggunakan makanan. Nah, ini bisa dibahas itu, sosio budaya gizi. Nah, food science, ilmu pangan, ya, formulasi, bagaimana membuat satu formula makanan yang meningkatkan kualitas zat gizinya, tambahan kandungan zat gizinya, dan sebagainya. Itulah kaitan antara nutrition dengan bidang ilmu lainnya. Oke, jadi ini tadi makanan dan zat gizi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang ini penjelasan dari Bu Mami di awal bahwa makanan itu tidak hanya mengandung zat gizi, tetapi juga mengandung zat non gizi. Ini kan? Nutrient and non-nutrient agent. Nah, ini yang zat gizi tentu bermanfaat. Sementara yang non-nutrient agent ini, zat non-gizi, dia bisa bermanfaat, bisa merugikan. Kalau yang bermanfaat ini yang disebut sebagai komponen bioaktif. Di dalam apel itu ada zat vitamin mineralnya, tetapi juga ada senyawa lain yang bermanfaat, itu yang disebut antioksidan. Oh, apel mengandung bioflavonoid. Nah, itulah yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, maka ini berfungsi mirip obat untuk terapi penyakit atau untuk antioksidan. Sedangkan yang merugikan, nah ini yang tidak diharapkan. Di dalam makanan secara alamiah bisa mengandung cyanida, aflatoksin, ada cemaran pestisida atau mungkin formalin, ya. Nah, maka ini merugikan. Ya, ini yang akan kita pelajari zat gizi, ya, zat gizi makro, zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, protein. Ini fungsinya adalah untuk energi. Sedangkan vitamin, mineral, ya, zat gizi mikro, vitamin, mineral, ya, ini untuk mengatur
Kalau ilmu dasar dulu Anda di SMA, di SMP kan begitu. Zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur. Apa itu zat tenaga? Ini kan karbohidrat, lemak, protein. Ini lingkarannya mencerminkan Krebs cycle nih. Karena tenaga atau kita sebut sebagai ATP, energi itu dihasilkan dari Krebs cycle. Ya. Glikolisis, Krebs cycle, di sini menghasilkan tenaga. Membangun, nah ini protein itu untuk membuat sel baru. Kemudian zat gizi mikro, vitamin, mineral itu untuk mengatur. Mengatur apa? Mengatur di sini. Ketika proses terjadi metabolisme itu, maka vitamin, mineral berfungsi untuk mengatur proses menghasilkan energi maupun untuk menghasilkan hormon dan sebagainya. Ini sumber zat gizi saya kira tidak perlu saya sebut di sini ya. Yang jelas bahwa di dalam ilmu gizi pun Al-Quran juga menyebutkan, menyinggung, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Nah, maka ini ada yang menyebutkan kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya berupa susu. Nah, ini ada di sini susu sebagai suatu makanan, minuman, ya, yang mengandung protein lengkap. Ya. Kebutuhan zat gizi dipengaruhi oleh berbagai hal. Nanti akan dipelajari di dalam materi-materi berikutnya. Nanti kita juga akan kebutuhan zat gizi itu kita akan mesti melihat siklus hidup manusia. Itu saya kira sudah cukup apa yang Ibu sampaikan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu berikan tugas Anda 10 kelompok ini semuanya ya mempelajari ya tentang tadi proses perjalanan makanan mulai dari ingestion, digestion, absorption, transportation, utilization. Nah, itu buat dan juga bisa mungkin menjabarkan tentang hal tersebut lalu bisa diberikan contoh-contoh. Makalah tentang bagaimana proses makanan di dalam tubuh. Ya, ini tadi yang tentang proses makanan di dalam tubuh. Nah ini saya share. Jadi yang paling dasar Anda harus paham tentang itu. Ya, semua kelompok karena ini semua harus mempelajari ini sebagai dasar pemahaman untuk masuk pada mata kuliah materi-materi mata kuliah berikutnya dan mata kuliah lain. Oke, itu ya. Bertanya ini berarti tugasnya berupa makalah ya? Ya, Anda menjelaskan tentang proses-proses ini. Disertai gambar, disertai penjelasan ya. Pengumpulannya kapan ya, Prof? Atau Anda buat sebagai apa ya? Tapi ini poster nggak bisa ya, makalah aja deh. Oke, pengumpulannya 1 minggu yang akan datang. Karena nanti begitu Anda sudah masuk ke materi karbohidrat, Anda pun juga sudah ada tugas, ya. Jadi waktu mengerjakan tuh 1 minggu gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sepuluh kelompok mengerjakan. Izin bertanya, untuk pengumpulannya nanti melewati e-learning atau melalui PC? Ya, e-learning, oleh e-learning. Nanti Ibu buatkan ininya, apa namanya, foldernya, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dan selamat mengerjakan tugas.
Untuk jadwal kuliahnya secara lebih detail nanti Ibu berikan di WA group atau mungkin di e-learning ya. Dan tolong di Komting ya dibuat WA group mata kuliah ini supaya Ibu mudah untuk komunikasi terkait materi mata kuliah. Oke, begitu ya. Sementara seperti itu kita akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.